wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, semangat sekali nih saya lihat. Mungkin sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin memimpin kita untuk berdoa? Saya Ibu. Oke, boleh. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya, dalam hati aja ya. Ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Baik, terima kasih. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, di sini teman-teman apa ada yang udah mengenal saya? Belum. Belum. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Naila Rahmania, salah satu siswi dari instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui bagaimana sih interaksi sosial ataupun hubungan sosial yang ada di kelas ini. Gitu. Saya ini delegasi dari KKN, teman-teman. Nah, mungkin sebelum melanjutkan pada kegiatan kita hari ini, apakah teman-teman ada yang tahu kita hari ini mau melakukan kegiatan apa? Enggak. Oh, belum ada yang tahu ya? Belum. Main game. Bukan. Oke, kita kegiatan hari ini itu di sini saya ingin menyebarkan angket sosiometri, teman-teman. Teman-teman udah ada yang tahu belum sosiometri itu apa? Belum. Belum ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikitnya. Teman-teman bisa fokus dulu. Saya minta perhatiannya sebentar. Mungkin saya akan menggunakan waktu teman-teman itu sekitar 30 sampai 1 jam ke depan nantinya, teman-teman. Nah, di sini sebelumnya sosiometri itu adalah salah satu alat ukur atau jenis pengukuran di mana untuk mengukur bagaimana sih hubungan atau interaksi sosial yang ada di kelas BKI 3C ini. Gitu. Nah, tujuan daripada angket sosiometri ini adalah yang tadi saya sudah bilang, ya bagaimana sih kita dapat mengetahui hubungan atau interaksi sosial yang ada di kelas ini. Gitu, teman-teman. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham dari penjelasan saya di depan ini. Caranya gimana Ibu? Nah, buat caranya itu nanti di sini saya memegang angket sosiometrinya. Nanti bakal saya bagikan kepada teman-teman. Nah, di dalam angket ini teman-teman itu ada nanti teman-teman bisa ngisi identitas diri teman-teman. Di sini ada nama, tanggal dan hari, kemudian ada kelas dan dilanjut dengan asal sekolah teman-teman. Nah, di sini dalam angket sosiometri ini teman-teman itu bisa mengisi. Saya menaruh dua pertanyaan saja. Jadi teman-teman pengisiannya ini cuman bisa memilih satu orang temannya saja dan tidak boleh memilih diri teman masing-masing. Diri sendiri itu nggak boleh, teman-teman. Nah, di pertanyaan kedua pun juga sama, tidak boleh, teman-teman itu nggak boleh memilih diri sendiri dan boleh hanya memilih temannya itu satu. Gitu teknisnya ya, teman-teman. Mungkin dari sini ada yang ingin dipertanyakan kembali? Paham Bu. Oh, sudah paham ya. Nah, kemudian nanti ketika saya sudah memberikan angket ini, itu saya kasih waktu sekitar 30 menit saja untuk pengisiannya. Nah, dimohon untuk teman-teman diisi angket ini secara benar, secara jujur dan tidak menyontek ke kanan ataupun ke kiri. Ini tulus dari hati teman-teman, bagaimana teman-teman di kelasnya, interaksinya atau hubungannya antara teman-teman yang lain itu diisi dengan kejujuran, teman-teman. Nah, udah itu teman-teman boleh menyiapkan pulpen masing-masing. Baik, saya bagikan ya untuk angket sosiometrinya. Baik, karena angket sosiometri atau lembarnya sudah saya bagikan, teman-teman bisa mengisi. Saya akan beri waktu 30 menit. Nah, untuk teman-teman silahkan dirapikan mejanya, kursinya, dimasukkan bukunya dan disiapkan ballpointnya atau pulpennya masing-masing. Mungkin bisa diisi dari sekarang, dan jika ada yang bertanya boleh bertanya langsung kepada saya. Nah,
buat teman-teman yang sedang mengisi angket ini, teman-teman nggak perlu khawatir bahwa informasi yang telah teman-teman kasih atau apapun yang teman-teman tuliskan nanti di angket tersebut itu akan tersebar kemana-mana. Karena di sini juga kita tidak akan menyebarkan informasi ini. Saya keep kepada diri saya sendiri. Gitu. Baik, waktu pengisian itu 30 menit. Baik, mungkin waktunya untuk pengisian angket sosiometri ini sudah selesai. Boleh saya ambil ya kembali angket sosiometrinya. Oke, baik teman-teman. Gimana perasaan teman-teman setelah mengisi angket sosiometri ini? Wah, kebanyakan Bu. Banyak kan? Ya. Apa di sini ada yang merasa lega setelah mengisi, atau merasa sedih, atau merasa senang, atau merasa resah? Bingung. Bingung? Kenapa Sedih, bisa sedih. bingung? Karena pengennya milih 5. Oh, karena pengennya milih 5. Waduh, banyak kan ya? Sedih Bu. Sedih. Sedih. Kenapa sedihnya? Ternyata saya seperti itu. Aduh. Oke, teman-teman, mungkin untuk hasil yang telah saya bagikan kepada teman-teman tadi, itu nanti hasilnya bakal saya olah untuk saya mengetahui bagaimana hubungan atau interaksi sosial teman-teman di kelas ini. Nanti kita sama-sama bisa mengetahui, atau saya pun bisa mengetahui apa sih hasil dari angket sosiometri yang sudah saya bagikan ini, gitu teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman nggak perlu khawatir kembali akan informasi yang telah teman-teman berikan ini tersebar kemanapun, karena sudah saya keep dengan sebaik mungkin, sudah saya simpan sebaik mungkin. Itu ya teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi angket sosiometri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, setelah saya kemarin memberikan angket sosiometri kepada kelas BKI 3C, dan sekarang saya sudah mendapatkan hasil dari angket sosiometri yang sudah diisi oleh kelas BKI 3C. Pada sekarang saya ingin mengelola hasil dari angket tersebut. Pertama, di sini ada data. Datanya itu ada nomor itu nomor absen. Nomor absen dari 1 hingga 38 sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas BKI 3C. Kemudian di sini ada nama lengkap, dan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Kenapa di sini hanya ada pilihan pertama dan kedua? Karena di angket saya hanya menyantumkan 2 pertanyaan saja. Yang pertama itu pertanyaan siapa orang yang ingin Anda ajak kerjasama, dan pilihan kedua yaitu siapa yang ingin Anda ajak bercerita di kelas. Nah, pada nomor absen pertama, Muhammad Reski, berjenis kelamin laki-laki. Di sini Muhammad Reski itu memilih pilihan pertama pada absen 19. 19 itu Andika Abdu Nuryantita. Kemudian pilihan kedua Reski itu nomor absen 17, yaitu Irfan Khairuji. Nah, nomor absen 2 yaitu Desi Dahliani, di sini berjenis kelamin perempuan. Pilihan pertamanya itu dia memilih nomor 11. Nomor absen 11 itu Syifaul Kolbi, dan pilihan keduanya itu nomor absen 20. Dia memilih Sri Soima. Begitupun juga di nomor absen ketiga yaitu Talia Yuliana Sari, berjenis kelamin perempuan. Pilihan pertamanya itu Talia memilih nomor absen 28 yaitu Khairul Anissa. Dan pilihan keduanya itu Talia memilih nomor absen 10 yaitu Fitriani. Begitupun seterusnya hingga semua siswa kelas sampai 38. Kemudian di sini ada tabulasi arah pilih. Nah, tabulasi arah pilih ini nomor itu nomor absen, nama lengkap, ini nomor absen juga. Nah, di sini di pilihan pertama kita bisa lihat Muhammad Reski, ini nomor absen pertama, memilih siapa di sini? Tadi memilih Irfan Khairoji nomor absen 17 sebagai pilihan keduanya, dan memilih Andika Abdu nomor absen 19 pada pilihan pertamanya. Nah, kita di sini juga bisa melihat Muhammad Reski itu dipilih oleh siapa saja.
Di sini Muhammad Reski dipilih oleh nomor absen 17 yaitu Irfan Khairoji sebagai pilihan pertamanya gitu. Begitupun dengan Desi Dahliani. Di sini Desi Dahliani nomor absen 2 memilih Sifaul Kolbi nomor absen 11 sebagai pilihan pertamanya dan memilih Sri Soima nomor absen 20 sebagai pilihan keduanya. Nah, di sini kita juga bisa melihat Desi Dahliani ini dipilih oleh siapa. Di sini Desi Dahliani dipilih oleh nomor absen 11 yaitu Sifaul Kolbi di pilihan pertamanya dan dipilih oleh nomor absen 20 yaitu Sri Soima di pilihan keduanya. Begitupun dengan absen nomor 3 yaitu Thalia Yuliana Sari. Di sini Thalia memilih Fitriani nomor absen 10 sebagai pilihan keduanya dan memilih Khairul Anissa nomor absen 28 pada pilihan pertamanya. Kita juga bisa melihat Thalia ini dipilih oleh siapa saja. Di sini Thalia dipilih oleh nomor absen 10 yaitu Fitriani pada pilihan pertamanya dan dipilih oleh Khairul Anissa pada pilihan pertamanya juga. Begitupun seterusnya sampai dengan nomor absen 38, teman-teman. Nah, di sini ada indeks pemilihan. Ini indeks pemilihan ini juga sama, nomor absen sampai 38 sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas, dan ini nama lengkap dan nilai. Di sini saya ingin menjelaskan, di sini Muhammad Reski itu 6 itu apa sih? 6 itu Reski dipilih oleh teman-teman sekelasnya, ada berjumlah 6 yang memilih Reski di pilihan pertama maupun pilihan kedua. Di sini juga ada 37. 37 itu apa? 37 itu jumlah siswa di kelas dikurang dengan Muhammad Reski sendiri. Jadi di sini konteksnya tidak boleh memilih diri sendiri. Nah, hasil dari 6 dibagi 37 yaitu 0,16. Nah, di sini juga pada nomor 2 yaitu Desi Dahliani. Di sini kita bisa lihat Desi Dahliani dipilih oleh teman sekelasnya itu 3 yang memilih Desi di pilihan pertama maupun pilihan keduanya. Begitupun sama 37 itu jumlah siswa di kelasnya dikurang dengan dirinya sendiri yaitu Desi. Nah, 3 dibagi 37 yaitu 0,08. Pada nomor absen ketiga, Thalia Yuliana Sari juga sama. Di sini Thalia dipilih oleh 4 orang temannya di kelas di pilihan pertama maupun pilihan kedua. Dan 37 ini adalah jumlah siswa yang ada di kelas dikurangi oleh Thalia sendiri. Jadi 4 dibagi 37 yaitu 0,11. Begitupun hingga nomor absen 38. Nah, di sini juga teman-teman sebenarnya sudah bisa melihat siapa yang paling terpopuler di kelas BKI 3C dan siapa yang terisolir di BKI 3C. Ini kita bisa lihat dari jumlah nilai yang ada di sini. Yang paling terbesar itu di sini 0,27 yaitu dari nomor absen 16 yaitu Nadiatur Rahma yang memperoleh 10 pemilih dari individu-individu yang ada di kelas. 10 dibagi 37 itu 0,27. Kemudian selain Nadia di sini juga ada nomor absen 30 yaitu Desti Malika. Di sini juga Desti memiliki 10 pemilih. Nah, 10 dibagi 37 hasilnya adalah 0,27. Itu yang paling terpopuler dan ada juga yang terisolir di sini nilainya 0 seperti nomor absen 5 Fatur Rahman di sini tidak ada yang memilih maka hasilnya 0. Selain Fatur Rahman kemudian ada Hailal Najwa dengan nomor absen 8. Kemudian ada Nafisa Dwi Suryaning Tias nomor absen 14 dan kemudian ada nomor absen 23 yaitu Siti Hopipah. Ada lagi Fatmatul Khairunisa nomor absen 26. Kemudian ada Yeni Yuningsih nomor absen 33 dan terakhir ada Lestari nomor absen 36. Nah, kemudian dilanjut kepada ini sosiogram. Ini disebut dengan sosiogram di mana kita bisa melihat langsung siapa saja yang terisolir dan siapa saja yang paling populer dalam BKI 3C ini. Nah, ini tuh ada kotak dan juga lingkaran ini maksudnya membedakan dari jenis kelamin. Kalau yang kotak ini perempuan, kalau yang lingkaran ini laki-laki. Nah, kemudian juga di sini ada
dua jenis warna panah, ada yang merah dan ada yang hijau. Di sini merah artinya pilihan pertama dan yang hijau ini pilihan kedua. Nah, ini ada lingkaran yang paling terdalam sampai lingkaran yang paling terluar. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam lingkaran ini ada dua kotak atau dua nomor absen yang ada di paling dalam. Nah, ini diartikan yaitu siswa yang paling populer, di mana banyak anak panah yang tertuju pada siswa ini, dua siswa ini. Itu artinya banyak sekali yang memilih absen nomor 30 dan 16. Kemudian juga ada yang di lingkaran terluar. Ini juga lingkaran terluar itu yaitu lingkaran yang nomor absennya terisolasi atau orang-orang yang terisolir. Ya, di sini ada beberapa, ada nomor 23, 26, 33, 36, 5, 8, dan 14. Kalian juga bisa lihat di sini tidak ada satupun busur panah yang mengarah kepada orang-orang kotak-kotak yang berada di luar lingkaran ini. Jadi sama sekali tidak ada yang memilih ya. Cuman ada orang-orang ini yang memilih. Kemudian dilanjut dengan ini. Di sini juga ada beberapa mahasiswa dengan kategori paling populer, yaitu tadi Nadia dan Desti dengan dipilih oleh 10 orang temannya. Kemudian ada kategori yang rata-rata atas. Kemudian ada juga kategori rata-rata. Kemudian ada kategori rata-rata bawah dan kategori terisolir. Nah, di sini juga bisa dilihat di dalam tabel ini. Kayak contohnya ada satu Muhammad Reski. Di sini indeks pemilihannya itu ada 6 yang memilih Reski. Kemudian status sosiometrinya itu rata-rata. Kenapa? Karena menerima sejumlah pilihan yang cukup baik. Kita bisa lihat juga di nomor absen 2 yaitu Desi Dahliani. Di sini dia dipilih oleh 3 orang temannya. Status sosiometrinya itu biasa atau di bawah rata-rata. Kenapa? Karena tingkat penerimaannya di bawah rata-rata kelas. Nah, kita bisa lihat juga di sini dengan nomor absen 5 yaitu M. Fatur Rahman. Di sini indeks pemilihannya 0. Kenapa? Karena dia tidak dipilih sama sekali oleh teman-temannya, tidak ada yang memilih dia, artinya dia terisolir. Begitupun sampai dengan nomor absen 38. Setelah tadi saya mengolah data dan menginterpretasikan data, di sini saya kemudian membuat rencana kegiatan atau yang disebut dengan action plan atau dalam bimbingan konseling BKI 3C tahun ajaran 2025-2026. Nah, di sini ada bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, sasaran, materi, metode, media, evaluasi. Nah, di sini bidang layanan itu ada bidang layanan pribadi, sosial, belajar dan karir. Tapi pada action plan di sini saya hanya menggunakan 3 bidang layanan saja. Kemudian di sini tujuan layanan. Tujuan layanan itu seperti apa sih hasil yang mau kita capai dari adanya rencana kegiatan ini, itu bisa dituliskan nanti di bagian tujuan layanan. Nah, strategi layanan itu setelah kita menentukan tujuan, kemudian kita memikirkan strategi apa yang cocok untuk kita gunakan gitu. Kemudian ada sasaran. Jadi ini ketika kita sudah menentukan strategi layanan, layanan ini mau ditujukan kepada siapa, objeknya siapa gitu. Nah, di sini ada materi. Materi itu pada saat memberikan layanan kita mau ngasih materi apa. Kemudian metode. Pada saat penyampaian layanan, metode apa yang kita gunakan. Dan media pada saat layanan juga media apa yang kita siapkan. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Hasil tindak lanjut daripada layanan yang telah kita berikan. Gitu. Baik, di sini ada bidang layanan, ada bidang yang pertama ada bidang layanan pribadi. Nah, di sini tujuan layanannya ada membantu menangani klien atau konseli dalam masalah pribadi atau emosional yang menyebabkan klien atau konseli terisolir atau terabaikan. Nah, strategi layanan yang digunakan yaitu di sini konseling individual. Kemudian, sasaran dari layanan tersebut adalah mahasiswa yang terisolir atau terabaikan.
nomor absen 5, 8, 14, 23, 26, 33, 36. Kemudian di sini juga saya mengangkat materi yaitu peningkatan self esteem karena rata-rata masalah pribadi yang terjadi pada BKI 3C ini yaitu kurangnya tingkat percaya diri. Maka dari itu masih ada beberapa yang hubungan sosial atau interaksi sosialnya kurang. Nah, metode yang saya gunakan yaitu wawancara, media yang saya gunakan juga buku catatan dan evaluasi yaitu LISEC karena saya menggunakan layanan konseling individual. Nah, kemudian yaitu yang kedua ada sosial. Di sini tujuan layanannya membantu klien atau konseli mengembangkan keterampilan sosial dan rasa empati yang serta memahami dinamika kelompok yang positif. Di sini strategi layanan saya menggunakan layanan informasi. Kemudian sasarannya pada layanan informasi ini adalah BKI 3C. Materinya yaitu pemahaman tentang pentingnya hubungan interpersonal, kemudian metode yang saya gunakan adalah seminar dan tanya jawab, dan media yang saya gunakan yaitu PowerPoint. Evaluasi yang saya gunakan yaitu Laijapen karena di sini saya menggunakan layanan informasi dan evaluasi ini akan diadakan setelah seminggu saya memberikan layanan. Nah, di sini ada 2 macam lagi pada bidang layanan sosial. Nah, yang terakhir ini ada bidang layanan belajar. Di sini tujuan layanannya itu membantu klien atau konseling mengatasi kesulitan belajar yang disebabkan oleh hambatan interaksi sosial di kelompok tugas. Nah, strategi layanannya itu di sini saya ngambil bimbingan kelompok. Kemudian sasarannya itu BKI 3C dan materi yang saya ambil itu mengatasi hambatan belajar dalam kelompok. Kemudian metode yang saya gunakan itu diskusi masalah belajar, kelompok, dan role playing. Kemudian media yang saya gunakan adalah lembar hambatan belajar dan evaluasinya itu LISEC karena di sini saya mengambil strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok. Jadi dari semua ini hasil dari pengolahan data yang paling menonjol itu pada bidang layanan sosialnya. Tuh, karena masih ada lebih dari 3 orang atau 5 orang yang masih sulit dalam hubungan sosial atau interaksi sosialnya yang ada di dalam kelas. Gitu. Ya, kemudian di sini ada program semesteran bimbingan dan konseling mahasiswa BKI 3C tahun pelajaran 2025-2026. Di sini ada nomor, jenis kegiatan layanan, bidang layanan ada pribadi, sosial, belajar dan karir, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan, sasaran dan waktu. Sebenarnya ketika kita membuat program semesteran ini, kita bisa melihat dari action plan yang telah kita buat atau rencana kegiatan yang telah kita buat tadi. Nah, itu kemudian diubahlah menjadi disesuaikan dengan format yang ada di POPBK ini. Nah, yang membedakan antara action plan dan program semesteran ini hanya fungsi bimbingan dan konseling dan waktu saja. Semuanya ini kita bisa lihat dari action plan yang telah kita buat gitu. Di jenis kegiatan layanan itu bisa kita dari mulai A yang persiapan itu bisa kita lihat dari action plan yang telah kita buat ini. Nah, di sini juga ada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir karena di action plan tadi saya sendiri tidak menyentuhkan bidang layanan karir. Jadi sini juga tidak ada bidang layanan karir, hanya ada pribadi, sosial, belajar gitu. Nah, di sini fungsi bimbingan dan konseling itu bisa dilihat dari fungsi bimbingan dan konseling menurut Prayitno. Kemudian yang membedakan juga ada keterangan waktunya di sini. Ada di bulan Agustus, September, dan kemudian Oktober. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir itu ada rencana pelaksanaan layanan atau yang biasa disebut dengan RPL. Bimbingan kelompok semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026.
Nah, di sini komponen layanannya itu layanan responsif, bidang layanannya itu bidang belajar, dan topik layanan yang saya ambil itu mengatasi kesulitan belajar. Nah, di sini juga ada fungsi, tujuan umum, tujuan khusus, sasaran layanannya yaitu BKI 3C, dan materi layanannya yaitu identifikasi hambatan belajar kelompok, sosial dan akademik, cara meningkatkan keterampilan komunikasi, cara memanajemen tugas, dan peran pada tugas kelompok. Nah, di sini juga waktunya 2 kali 45 menit. Nah, sumbernya dari buku manajemen belajar, panduan BK, pengalaman pribadi. Metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok dan studi kasus. Nah, di sini dalam tahapan pelaksanaan, di sini ada tahapan awal atau pendahuluan yang isinya itu menyatakan tujuan, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatannya, mengarahkan kegiatan, dan tahap peralihan atau biasa disebut transisi. Kemudian yang kedua ada tahap inti, di situ menjelaskan tentang kegiatan peserta didik dan kegiatan guru bimbingan konseling atau konselor. Nah, yang terakhir ada tahapan penutup, di mana di sini menjelaskan ada klien atau konseling menyimpulkan hal-hal penting dari kegiatan tersebut. Guru BK memberikan motivasi, doa, dan mengakhiri layanan, kemudian evaluasi singkat dan refleksi perasaan. Dan di sini juga ada evaluasi. Evaluasi itu ada 2, ada evaluasi proses, kemudian ada evaluasi hasil. Nah, kalau untuk RPL ini, karena di action plan kita membuat beberapa strategi layanan, jadi sebenarnya RPL itu harus disesuaikan berapa banyak kita mencantumkan strategi layanan yang ada di action plan tadi. Misalnya kita ada 4 layanan, ya berarti kita membuat RPL sesuai 4 layanan. Nah, di sini saya hanya membuat contoh RPL-nya yaitu yang bimbingan kelompok saja. Jadi setiap strategi layanan yang ada di action plan harus ada RPL-nya gitu. Nah, untuk format RPL ini sendiri saya mengambil dari POPBK jenjang SLTA. Baik, begitu saja. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mulai dari pengadministrasian, pengolahan data, dan penginterpretasikan data dari sosiometri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.